Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Putri dengan NIM G1E1230044. Di sini permasalahan saya yaitu bagaimana esterifikasi gugus asam karboksilat pada struktur ibuprofen dapat mengubah proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi sehingga menghasilkan perubahan pada parameter farmakokinetik seperti AUC, Cmax, CL, VD, dan juga T setengah dibandingkan dengan ibuprofen yang memiliki gugus COOH bebas. Di sini, saya menggunakan jurnal yang berjudul Modification of Ibuprofen to Improve the Medical Effect, Structural, Biological, and Toxicology Study dari jurnal Halion yang sudah terverifikasi Q1. Pada kutipan ini disebutkan bahwa ibuprofen ini dikaitkan dengan efek samping gastrointestinal seperti ulcerasi dan juga pendarahan, serta memiliki efek samping merugikan pada beberapa organ seperti hati, ginjal, dan juga jantung. Jadi efek samping daripada ibuprofen ini dapat berkaitan dengan bagaimana obat tersebut diproses dalam tubuh melalui proses ADME, terutama pada distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Nah, pada distribusi, karena ibuprofen ini bersifat lipofilik dan juga beredar pada sistemik setelah absorpsi, jadi obat ini tidak hanya mencapai jaringan inflamasi sebagai target terapi, tetapi juga ikut terdistribusi ke mukosa lambung, hati, ginjal, dan juga jantung. Nah, paparan pada organ-organ ini dapat menyebabkan efek samping, misalkan seperti iritasi lambung dan juga karena kontak langsung dan penurunan prostaglandin pelindung. Kemudian, pada proses metabolisme, ibuprofen ini kan dimetabolisme di hati oleh enzim CYP2C9, di mana karena hati ini menjadi pusat daripada transformasi obat menjadi metabolit, paparan yang berulang atau dosis yang tinggi ini dapat meningkatkan beban metabolik hati sehingga berpotensi untuk menimbulkan hepatotoksisitas. Dan pada ekskresi, metabolit ibuprofen ini dieliminasi melalui ginjal. Tetapi karena ibuprofen ini dapat menghambat sintesis daripada prostaglandin, yang dimana prostaglandin ini berperan dalam menjaga aliran darah ginjal, maka perfusi ginjal ini dapat menurun dan dapat menyebabkan resiko nefrotoksisitas. Kemudian, pada kutipan ini dijelaskan bahwa perubahan struktur kimia dapat menyebabkan perubahan yang signifikan pada sifat fisikokimia, biologis, dan farmakokinetik terhadap suatu senyawa. Jadi struktur molekul ini menentukan bagaimana elektron ini terdistribusi ataupun seberapa polar molekul tersebut dan juga seberapa mudah ia larut dalam lemak ataupun dalam air. Nah, setiap gugus yang menjadi substituen ini memiliki sifat yang berbeda, misalkan kemampuan menarik elektron ataupun membentuk ikatan hidrogen dan juga memberi efek sterik. Jika suatu gugus ini dapat membuat molekul lebih lipofilik, misalkan pada obat akan lebih mudah untuk menembus membran sel dan juga terdistribusi lebih luas. Jadi karena proses ADME ini sangat dipengaruhi oleh sifat seperti lipofilitas, polaritas, dan juga derajat ionisasi, maka perubahan kecil pada struktur kimia ini dapat menyebabkan perubahan besar pada profil farmakokinetiknya. Jadi pada kutipan ini dijelaskan bahwa penambahan gugus seperti CH3, F, CF3, OCF3, CL, dan juga OH pada berbagai posisi struktur inti dapat meningkatkan aktivitas kimia dan juga biologi terhadap suatu senyawa. Jadi jika dibandingkan, di sini didapat struktur ibuprofen awal, kemudian struktur ibuprofen yang dimodifikasi yaitu pada bagian R1 ataupun pada bagian R2. Nah, pada struktur ibuprofen awal, pada struktur ini memiliki struktur dasar berupa cincin fenil dan juga dengan substituen isobutil serta gugus asam propionat. Nah, struktur ini memberikan efektivitas antiinflamasi yang sudah cukup baik, tetapi karena sifat lipofiliknya tadi yang cukup tinggi dan juga distribusinya ini luas, jadi obat ini tuh dapat mencapai organ yang sebenarnya bukan target, sehingga dapat menimbulkan efek samping seperti gastrointestinal tadi, hepatik, ataupun juga pada renal. Jadi jika dikaitkan dengan parameter farmakokinetik, misalkan pada dari perubahan struktur,
Pada R1 itu ditambahkan atau disubstitusi dengan CH3 dan juga pada R2 itu disubstitusi dengan CF3, di mana CH3 ini kan donor elektron lemah yang dapat meningkatkan lipofilisitas dan juga pada CF3 di posisi R2 itu sebagai penarik elektron kuat dan dapat meningkatkan stabilitas dan juga lipofilisitas. Nah, karena lipofilisitas ini meningkat akibat penambahan CH3 dan juga CF3 ini tadi, maka molekulnya itu lebih mudah untuk menembus membran sel dan juga lebih mudah untuk melewati epitel usus dan masuk ke jaringan, di mana dapat mempengaruhi parameter daripada farmakokinetik pada pada absorpsi, yaitu contohnya pada Cmax dan AUC. Kalau misalkan lipofilisitasnya itu meningkat, tetapi tetap dalam rentang optimal, permeabilitas usus itu dapat meningkat dan juga fraksi obat yang terserap itu meningkat. Akibatnya, Cmax itu meningkat karena lebih banyak obat ini kan masuk ke sirkulasi sistemik dan juga AUC meningkat karena total paparan sistemik tadi ini bertambah. Tapi, jika terlalu lipofilik, maka dapat menyebabkan kelarutan airnya itu menurun dan disolusi menjadi lebih lambat. Jadi, Cmax-nya justru bisa tertunda. Jadi, efeknya itu tergantung pada keseimbangan terkait lipofilisitas dan juga polaritas. Kemudian, dampak terhadap distribusinya, yaitu terhadap VD, karena lipofilisitasnya tadi ini meningkat, jadi kan obat lebih mudah untuk masuk ke jaringan lemak dan juga jaringan perifer sehingga distribusi ke jaringannya itu dapat meningkat dan konsentrasi di plasma itu relatif menurun. Jadi VD itu dapat meningkat. Nah, semisal gugus CF3 ditambahkan di R2 dan meningkatkan daripada hidrofobisitas, maka VD ini cenderung lebih besar dibandingkan dengan struktur ibuprofen awal. Kemudian dampaknya pada metabolisme yaitu pada clearance. Nah, gugus seperti CF3 ini tadi tuh dapat meningkatkan stabilitas metabolik dan juga mengurangi kecepatan oksidasi oleh CYP yang mengakibatkan metabolisme ini justru lebih lambat dan CL cenderung lebih turun karena CL ini kan adalah volume plasma yang dibersihkan per satuan waktu. Kalau misalkan metabolismenya melambat, maka CL ini menurun. Dampaknya terhadap eliminasi yaitu pada T setengah, ini dapat meningkat kalau misalkan VD-nya meningkat dan juga CL-nya menurun. Jadi untuk analog yang lebih lipofilik menyebabkan VD-nya itu meningkat dan juga CL-nya itu menurun, yang mengakibatkan T setengahnya itu meningkat. Nah, T setengah yang meningkat ini dapat menjelaskan potensi durasi kerja yang lebih panjang dibandingkan dengan ibuprofen yang asli.